Bersilakan. Terima kasih kepadamu Tuhan, terima kasih hadiratmu, terima kasih jawab lawatanmu kepada kami. Ini waktunya kami mendengar firman Tuhan. Ada banyak hal yang kami ingin ketahui tentang jalan-jalanmu, sehingga kami dapat menjadi pelaku firman. Semakin kami mengerti, semakin mudah untuk bagi kami untuk melakukannya. Karena kami tidak mau menjadi orang Kristen yang salah paham, karena kami kurang mengerti, tetapi biarlah setiap pengajaran mengubah cara pikir kami. Setiap pengajaran membuka mindset kami yang baru. Kayak bersyukur kepadamu Tuhan, terpuji namamu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Oke, kita akan membaca deklarasi bersama-sama dengan iman. Satu, dua, tiga. Aku adalah orang yang berharga, dimerdekakan, ditebus, diampuni, dikasihi, diberkati, dilindungi, makmur, sehat, dan utuh. Aku teguh dalam iman, penuh hikmat, berbakat, percaya diri, kreatif, kompeten, disiplin, fokus, penuh motivasi. Aku diperlengkapi, diurapi, diterima, dan diakui. Aku bukan orang biasa-biasa, bukan orang rata-rata. Aku adalah anak dari Allah yang Maha Tinggi. Semua rancangan Tuhan dalam hidupku pasti terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih untuk kuasa yang sudah Engkau taruh di dalam mulut kami, sehingga apa yang kami katakan terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke, shalom semuanya. Baik yang di Zoom maupun yang mengikuti YouTube Live atau yang mengikuti siaran tunda, shalom semuanya. Hari ini firman Tuhan tentang eh, perbedaan ya, roh jahat atau sifat. Kita itu jadi orang Kristen itu harus mengerti pengajaran Alkitab itu dengan benar ya, supaya nggak salah paham. Karena banyak orang Kristen tuh kemarin ada yang bertanya kepada saya karena beliau mendapat pertanyaan dari orang banyak. Mereka bertanya begini, ada yang bilang begini, orang pelit itu karena ada roh pelit gitu ya, karena ada roh pelit. Nanti kalau ada keras kepala karena ada roh keras kepala dan sebagainya. Kita harus tahu ya antara roh jahat dan sifat. Ada banyak hal itu bukan karena roh jahat, tetapi karena sifat. Bukan karena pekerjaan, karena pengaruh-pengaruh dari roh jahat, tetapi karena sifat. Saya kasih ayat dulu ya. Firman Tuhan berkata begini. Kepadamu, Matius 16 ayat 19, ini kita semuanya sudah hafal. Ayat firman Tuhan ini berkata, kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di bumi akan terikat di surga, apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Nah, kita kan dikasih kuasa kan? Alkitab itu mengatakan bahwa apa yang kita ikat di bumi akan terikat di surga. Apa yang kita lepaskan di bumi itu terlepas di surga. Betapa luar biasanya kuasa yang Tuhan berikan kepada kita. Saudara harus tahu, kekuatan kita dengan pada waktu Yesus, pada waktu di bumi itu sebenarnya sama. Cuma memang Yesus sempurna karena dia tidak dilahirkan dari dosa. Tetapi Roh Kudus yang tinggal pada Yesus, yang menyertai pelayanan Yesus selama dia di bumi. Roh yang sama itu tinggal pada kita. Yesus itu kan lahir dari Roh Kudus, betul? Dan kita semua itu juga lahir dari Roh Kudus sama. Firman Tuhan berkata, pada waktu kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita mengalami yang namanya kelahiran baru. Kita ini dilahirkan dari roh dan air. Yesus lahir dari Roh Kudus. Kita lahir dari Roh Kudus. Yesus dikuasai oleh Roh Allah. Kita juga dikuasai Roh Allah di dalam kehidupan kita. Roh yang sama itu tinggal di pada kita. Cuma perbedaannya itu satu. Yesus tidak lahir dari dosa, kita ini lahir dari dosa. Makanya masih ada sifat dosanya. Masih ada sifat-sifat dosanya. Nah,
Pada waktu kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, detik itu juga Roh Kudus tinggal dalam kita. Nah, saudara dengerin khotbah saya di YouTube yang judulnya eh, Roh Kudus tinggal, Roh Kudus memimpin, Roh Kudus menguasai, itu semuanya berbeda. Saudara dengerin, karena banyak orang Kristen itu bingung. Orang yang diurapi, orang yang penuh Roh Kudus itulah orang yang eh, dipimpin oleh Roh Kudus itulah orang yang dibaptis Roh Kudus dan sebagainya. Dan sebagainya. Enggak, semuanya itu berbeda. Semuanya berbeda. Saudara dengerin khotbah saya. Nah, tapi ini saya mau jelasin dulu. Hidup kita ini sudah dikuasai oleh Roh Allah sehingga kita diberi otoritas untuk mengusir roh jahat. Makanya kalau dikatakan kemarin ada yang bertanya, apakah orang pelit itu karena dikuasai roh pelit? Kalau orang itu tidak di dalam Yesus, mungkin saja. Tapi kalau kita di dalam Yesus, kita ini sudah tidak dikuasai roh jahat. Kalau masih dikuasai roh jahat, mungkin kamu adalah orang Kristen, tapi tidak sungguh-sungguh tinggal di dalam Yesus. Orang Kristen dan anak Tuhan itu beda. Orang Kristen bisa siapa saja jadi Kristen. KTP-nya jadi Kristen. Masuk gereja. Ada orang masuk gereja karena cari pacar. Ada orang dibaptis karena pernikahan. Padahal dia nggak pengen dibaptis. Dia tidak percaya Yesus. Cuma karena syarat menikahi ceweknya itu dengan harus masuk Kristen dan harus dibaptis. Dia mau dibaptis hanya karena supaya dia bisa menikahi orang itu. Padahal tidak terima Yesus. Nah, orang seperti inilah yang masih bisa dikuasai roh jahat. Tapi begitu kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Roh Allah tinggal di dalam kita. Jadi, kita ini sudah lebih daripada pemenang. Kita ini sudah dilepaskan. Makanya, kita tidak bisa sedikit-sedikit itu karena roh jahat. Orang yang terikat dengan roh jahat, saya pernah khotbah juga, judulnya adalah mengalami kuasa kebangkitan. Mungkin judulnya itu juga ya. Mengalami kuasa kebangkitan. Jadi begini, orang Kristen itu, Yesus itu pada waktu disalib, dia memakukan semua dosa dan kutuk dosa. Sehingga pada waktu kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, iblis itu tidak punya kuasa dalam hidup kita. Makanya saya pernah menjelaskan. Banyak orang Kristen yang selalu berpikir begini. Ada kita itu kehidupan yang kita alami itu karena dua hal. Karena kehendak Tuhan atau seizin Tuhan. Salah, kurang satu. Karena kehendak Tuhan, seizin Tuhan, atau seizin kita. Bukan karena setan. Di luar Yesus, iblis bisa ikut campur dalam kehidupan orang itu. Tapi anak Tuhan, iblis tidak ikut campur. Kita ini, hidup kita hanya ditentukan tiga hal. Kehendak Tuhan, seizin Tuhan, atau seizin kita. Kehendak Tuhan selalu yang baik, tidak ada yang jahat. Seizin Tuhan, kalau seperti Ayub, iblis itu nantang. Tuhan, lah kalau dia kamu berkati terus ya nggak bisa. Dia tentu saja dia mengasihi kamu. Karena dia itu kan kamu berkati, kamu pagari dia sekeliling, usahanya berhasil. Ya tentu saja dia mengasihi kamu. Coba kalau pakar-pakarnya kamu ambil. Terus Tuhan berkata, ya sudah, semua ada di dalam kuasamu, kecuali Yakub, Ayub. Terus ternyata Ayub tidak meninggalkan Tuhan. Ngomong lagi sama Tuhan iblisnya, Tuhan, loh ya tentu saja, karena cuma hartanya ini. Terus dia protes lagi, naik banding. Terus Tuhan berkata, ya sudah, aku serahkan Ayub ke dalam tanganmu, tapi jangan sentuh jiwanya atau nyawanya.
Jadi nggak boleh dibunuh. Makanya kemudian si Ayub punya penyakit. Itu seizin Tuhan. Tapi kalau seizin Tuhan, Tuhan yang bertanggung jawab. Tuhan yang memegang kendali. Tidak mungkin saudara jatuh. Makanya Alkitab berkata, pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan. Pencobaan ini Tuhan izinkan terjadi supaya membuktikan kepada dunia, kepada iblis, dan kepada kita sendiri. Kamu itu punya kekuatan yang melebihi apa yang kamu pikirkan. Kamu bisa. Yang ketiga, jadi itu yang seizin Tuhan itu bukan karena kita salah, kita ini, tapi Tuhan izinkan karena iblis menuntut. Tapi Tuhan izinkan supaya setan tahu kita itu memang setia, bukan abal-abal, memang kita setia. Kita memang memilih untuk taat. Nah, ketiga, karena seizin kita. Seizin kita itu kalau kayak misalnya Yudas. Itu seizin dia. Alkitab kan berkata, kamu dicobai oleh keinginan. Yudas tuh sangat kepengen duit. Makanya matanya ke uang nyuri, 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 nyuri. Apakah karena setan? Enggak. Loh lawong ada setan, Yesus lewat aja setan pergi. Apakah di Yudas masih ada setannya? Enggak ada. Yang terakhir baru waktu Tuhan Yesus mau disalib dan kemudian Yudas itu mau ngomong mau pergi. Yesus tahu kalau dia ini mau menjual Tuhan. Yesus perjamuan dikasih ke Yudas. Lakukan apa yang ingin kamu lakukan dengan segera. Langsung dia kerasukan roh jahat. Kenapa? Karena dia nggak tobat. Kalau nggak tobat, dosa terus menerus keras kepala. Itu membuka celah. Itu yang namanya mengizinkan setan masuk. Bukan seizin Tuhan. Bukan kehendak tahu Tuhan. Tapi kehendakmu sendiri. Makanya kita belajar. Waktu Yesus disalib, yang disalibkan pada salib Kristus bersama dengan Yesus adalah dosa dan kutuknya. Semua akibat dosa, kutuk dosa dipaku di atas kayu salib dan kuasa dosa disalibkan. Makanya kuasa mau dikalahkan. Iblis tidak bisa menyentuh saudara kecuali dikehendaki Tuhan. Dua, kecuali kamu yang mengizinkan. Makanya Tuhan mengajarkan kuasai keinginan supaya kamu tidak dicobai oleh keinginan. Iblis baru menguasai hidupmu kalau kamu yang membukanya. Tapi yang tidak ikut disalib adalah hak pilih manusia. Hak pilih manusia tidak disalibkan. Hak pilih manusia adalah ego. Kita semua punya ego. Makanya peperangan yang terbesar bukan nengking setan. Nengking setan tuh bagian yang sangat mudah. Roh pelit lah, roh keangkuhan. Loh, saudara, sebenarnya tanpa ditengking. Begitu kita terima Yesus sebenarnya itu sudah pergi. Kecuali kalau kita ini mengikat diri, yaitu kutuk keturunan. Kita pernah pergi ke ramalan. Nggak bisa langsung putus-putus sendiri. Karena kamu yang mengikat ada sebuah perjanjian, ya kamu yang harus membatalkan. Karena Tuhan adalah hakim yang adil, dia akan membatalkan semua kalau kamu yang mengajukan untuk dibatalkan. Tetapi selanjutnya, makanya peperangan yang sulit itu perang melawan ego kita. Orang pelit, orang sudah di dalam Yesus. Itu bukan karena ada roh pelit, tapi karena memang wataknya gak mau tobat.
Makanya untuk memerangi setan, saudara pakai nama Yesus, saudara tengking dengan darah Yesus, semuanya sudah pergi. Perang dengan setan itu level paling mudah. Karena kita memakai nama Yesus, maka Yesus yang berperang ganti kita. Tapi untuk memerangi diri sendiri, Alkitab berkata, teguhkan hatimu, kuasailah dirimu dalam segala hal. Sangkal diri, pikul salib bagianmu sendiri. Kuatkan hatimu berarti kamu yang menguatkan dirimu. Kita bisa minta tolong sama Tuhan, tapi Tuhan baru bekerja. Kalau kamu mengerjakan bagianmu itu yang namanya perbuatanmu menyempurnakan imanmu. Membuat Tuhan akhirnya bekerja. Bukan pasif terus Tuhan kemudian memberikan kekuatan, memberikan penguasaan diri. Enggak. Kita mulai belajar menguasai diri selebihnya. Tuhan akan bekerja jauh lebih banyak dari yang kamu lakukan. Kita melakukan satu langkah, Tuhan melakukan banyak hal. Banyak hal. Makanya pelit. Kecuali begini, roh pelit. Ada orang percaya. Dulunya dari keluarga yang turun-temurun diajari pelit. Loh, ada kan yang begitu kan? Misalnya karena dulu pernah ngalami kekurangan uang atau ngalami kebangkrutan, trauma, sehingga pelit. Sampai orang tua dari nenek moyang semua ngajar. Harus pelit, harus hemat, harus ngirit, harus hidup dengan pokoknya ikat pinggang. Aduh, itu pelit. Setelah terima Yesus, roh jahatnya sudah nggak ada. Apa yang tinggal? Mentalnya. Oh, tadi ada video, saudara. Kuda. Sih ya, ada videonya nggak ya? Kuda, kudanya itu sudah terbiasa diikat kan, diikat, diikat terus dituntun kan. Bisa nggak tak share di sini ya tadi? Terus dia ini kudanya, terus tuannya itu pura-pura ngikat dia. Jadi cuma disentuh tok diikat gini. Kan biasanya moncongnya dikasih tali, terus di tali begini kan ke belakang. Sebentar ya, di HP sini apa enggak ya? Terus kudanya itu dipegang gini. Oh ini ada, saya kirim ya. Keren saudara. Bisa nggak? Sorry ya, saya baru ingat sesuatu soalnya. Ntar ya, ini bisa langsung tak share ke sini apa enggak ya? Saya soalnya agak gaptek. Kuda, saudara. Ntar ya, tak masuk no sini aja. Sorry ya, agak nunggu sedikit ya. Sebentar, sebentar. Nggak bisa ya. Aduh, nggak bisa. Sorry, sorry, nggak bisa. Saya gaptek, saudara. Jadi kudanya, nanti tak share di grup aja. Kudanya itu di diikat. Biasanya kan diikat gini kan kuda ya. Ini moncongnya ya. Kasih ikat untuk dikasih tali supaya orang bisa mengendalikan ya kan. Tapi ini cuma diginikan aja, cuma dielus kayak kayak seakan-akan diikat begini. Terus dia gini, ditarik gini loh. Gak ada talinya, saudara. Cuma diginiin. Ini moncongnya. Terus terus bosnya itu gini. Habis diikat gini. Seakan-akan ngikat ya kan. Diginikan dengan sentuhan aja. Terus dia tuntun gini. Dia ngikut, saudara. Terus talinya diginiin, dia ikut gini. Dia gini. Sampai di situ judulnya. Kadang kita diikat oleh pikiran kita sendiri. Lu padahal nggak ada talinya. Terus bosnya itu langsung narik dia gini, dia maju, padahal nggak ada talinya. Nah, makanya Alkitab berkata, berubahlah oleh pembaruan budimu. Ini sudah menjadi mental block. Bukan setan. Setannya udah nggak ada, dia sudah terikat. Waktu turun temurun diajar pelit, 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 pelit.
Doa ada loh yang kesaksian. Anak Tuhan, saudara. Sampai dia itu kaya. Sudah kaya. Punya tambang emas, punya tambang batu bara, dan sebagainya. Kaya nggak? Mental miskinnya itu sampai si kental. Kemana-mana itu dia ngitung. Pelit, ngirit, ngasih TIP, tips saja nggak pernah. Pelit, kalau mau belanja, dia hitung. Kalau bisa nawar senawar-nawarnya. Loh, kaya raya loh, saudara. Tanpa roh jahat. Enggak, itu mental blocknya. Loh, dia pendoa loh. Peperangan rohani sampai kemana-mana. Masa sih ada roh jahatnya? Kalau masih ada roh jahatnya, berarti selama ini kamu perang. Gak ada kuasanya lah. Ya roh jahat sini, kamu sih ngikat. Sampai akhirnya ditegur Tuhan. Kamu menderita karena pelit. Akhirnya suatu saat dia diajar apa ya kejadian apa gitu loh. Sehingga dia harus terpaksa belanja harga mahal. Bukan berarti itu mahal banget enggak. Tapi bagi dia itu mahal. Misalnya makan gini. Misalnya kalau makan ada pecel misalnya. Ada pecel 100.000 di restoran. Satunya lagi cuma 50.000. Terus satunya lagi 25. Itu kalau belanja dia akan bandingin sampai nemu yang paling murah baru datang ke situ. Terus Tuhan itu tegur dia tentang betapa pelitnya dia sehingga dia seakan dia nggak merdeka padahal sudah punya toko, punya ini semuanya diberkati Tuhan. Terus Tuhan gini, kamu itu diikat oleh pelitmu sendiri, nggak berbahagia. Sejak itu terus dia belajar untuk bisa melepaskan, mulai belajar ngasih tips sama orang. Itu tadinya itu berat sekali sampai terjadi terobosan, sampai sadar. Dia kesaksian. Ternyata saya nggak miskin tuh setelah saya murah hati. Saya nggak miskin tuh pada waktu saya beli terpecel yang paling murah, kemudian saya beli yang ternyata, ya bukan berarti setiap hari harus beli yang mahal. Kan ada waktunya sewaktu-waktu menikmati berkat. Nah, apakah itu tadi roh jahat? Enggak, saudara. Itu keputusan, itu mental, itu sifat. Ini yang namanya keras kepala, bebal, nggak mau tobat. Karena Alkitab sendiri kan berkata, kita harus mengalami pembaruan budi. Saudara harus tahu, orang pelit itu sebenarnya dia di dalam Yesus, tapi sifatnya masih sifatnya iblis. Iblis itu berpusat pada diri sendiri. Sifat daging berpusat pada diri sendiri, ego. Makanya Alkitab berkata, iblis itu mencuri, membunuh, membinasa. Mencuri kan ngambil, membunuh ngambil nyawa orang, membinasakan, mengambil keselamatan seluruh hidup seseorang, diambil. Makanya ada orang korupsi. Sudah kaya, dapat kedudukan, masih korupsi. Itu sifatnya setan. Mengambil, egois, mementingkan diri sendiri. Makanya Alkitab berkata, sifat dari daging, kepentingan diri sendiri. Loh, berarti itu roh jahat. Loh, roh jahatnya itu sudah ditaklukkan. Tinggal kamu sekarang yang menaklukkan egomu. Makanya yang dapat reward dan menentukan kita diselamatkan atau tidak, itu bagaimana kita menang dengan ego. Contoh, Alkitab berkata, kalau kamu tidak bisa mengampuni, Bapamu di surga tidak bisa mengampuni kamu. Tidak akan mengampuni kamu. Jadi ampuni dulu. Ini kan berperang dengan ego, bukan berperang dengan setan. Makanya ada orang kepahitan, kita tengking, kita doakan supaya roh kepahitan pergi selama dia memutuskan tidak mengampuni. Dia tetap ada di dalam kegelapan sampai sekarang, Alkitab berkata. Bukan setan, tapi pilihan. Karena yang kamu perangi, iblis.
Orang lain bisa nolong dengan menengking setan. Makanya kalau saudara butuh pelepasan, orang lain bisa bantu, betul? Orang lain melayani pelepasan. Tapi kalau soal membunuh, menyalibkan daging, itu keputusan. Alkitab sudah berkata, kamu itu lebih daripada pemenang. Jadi tidak mungkin tidak berhasil. Makanya Alkitab mengajar, bertobatlah pilihan. Kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Itu pilihan. Kamu berperang melawan egomu, bukan dengan setan. Melawan setan itu saudara berperang untuk orang lain. Dalam nama Tuhan Yesus, orang-orang yang terikat, yang tidak terima keselamatan, yang masih dibutakan, perangi. Tapi untuk dirimu, kamu itu sudah menang. Sudah di posisi menang. Tinggal bagaimana kamu menang dengan egomu. Sifat Yesus berkata, aku datang untuk memberi dan memberinya dalam kelimpahan. Sifat dari Yesus pada waktu kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sebenarnya tandanya itu gampang. Tanda awal orang itu jadi murah hati. Di dalam Yesus ada kasih. Kasih itu pasti memberi. Kasih itu melepaskan. Kasih itu berkorban. Kasih itu memberi. Memberi pengampunan. Memberi buah. Memberikan kekuatan. Memberi waktu untuk mendengarkan. Kasih itu berkorban untuk orang lain. Kasih itu demi keselamatan orang ini berkorban. Demi keutuhan keluarga, aku mengkorbankan perasaanku. Aku harus menang demi orang lain. Itu kasih. Kasih itu melepaskan. Kasih itu memberi. Kasih itu berkorban. Tapi sifat dari setan, sifat dari dosa, mengambil, menghancurkan, egois. Jadi, orang ini dikuasai roh pelit. Enggak. Orangnya yang memang pelit. Wataknya enggak mau tobat. Mari saya ke cerita. Saya tuh kaget loh saudara. Di Jakarta ini gereja gede-gede ya. Ya memang saya beberapa kali pelayanan di suatu tempat. Memang pendetanya sudah kaya. Makanya mereka itu bisa melayani orang-orang miskin. Memang kaya, melayani orang miskin dan sebagainya. Banyak yang memang punya perusahaan. Mereka punya usaha. Jadi mereka semua pengusaha. Makanya banyak orang itu langsung, kita jangan langsung menghakimi hamba Tuhan ya. Kayak hakimi, oh dia itu pasti makan uangnya jemaat. Lah, wong jemaatnya itu gak punya duit. Kalau datang itu dikasih ongkos. Kalau nggak dikasih ongkos gak datang ke gereja. Kasih ongkos, pulang dikasih makanan. Kadang pulang dikasih sembako. Dikasih transport pulang. Anaknya disekolahin. Jadi pendetanya memang kaya. Tapi ada beberapa gereja, itu gerejanya isinya orang kaya. Persembahannya cuma 1.000 2.000. Sampai hamba Tuhan, beberapa hamba Tuhan tuh yang cerita. Mereka bilang, ya kita memang melayani dengan tulus. Ya Tuhan memberkati kami. Tapi pengeluaran kami, ada yang tiap bulan itu 1 miliar lebih. Padahal isinya orang-orang kaya. Apakah ini roh pelit? No, ego. Kalau melayani gerejanya orang-orang miskin, maklum, bukan mereka pelit, memang nggak ada yang diberikan. Maklum. Sampai ada beberapa hamba Tuhan yang sudah buka gereja. Akhirnya terpaksa tutup. Bukan nggak punya iman. Nggak ada dana. Sudah nggak kuat. Karena minus. Nyewa gedungnya mahal. Belum nyiapin firmannya, belum nyiapin ini. Mahal. Sampai mereka bilang, online. Gak usah gereja. Terus saya mikir, kalau semua orang pelit ya apa ya? Banyak gereja tutup bukan karena nggak ada lawatan. Loh, saya pernah loh, ada kesaksian loh. KKR, orang KKR saudara, itu yang disembuhkan itu ratusan. Orang datang ribuan itu sembuh, lumpuh sembuh, semua sembuh.
Terus pendetanya pada waktu mau diajak KKR, dia bilang nggak mau. Loh kenapa? Kan nggak punya iman loh saudara. Dia langsung nangis, dia bilang gini, kalian tahu nggak? Untuk sewa gedung itu mahal. Dan saya sudah nggak ada dana lagi untuk sewa. Bukan saya tidak mau melayani. Terus habis itu langsung ada seseorang yang paham. Langsung datang ke podium. Waktu mau ada KKR, hamba Tuhan ini tidak mau maju. Karena kalau dia maju, dia yang bayar. Dia yang bertanggung jawab. Udah transport, sudah doa, sudah puasa dia ini. Terus langsung hamba Tuhan. Ada seorang yang apa ya, yang minta supaya dia tetap karena yang sakit-sakit itu datang. Dia langsung datang ke situ. Kalian semua minta kesembuhan. Kalian minta dia datang. Minta lain. Tahu nggak, saudara? Bahwa semua ini butuh biaya. Mari kita unity. Supaya pekerjaan Tuhan tetap berlangsung. Saudara mau didoakan supaya kesembuhan terjadi. Langsung dikasih persembahan. Tadinya ada persembahan, nggak ada yang ngasih persembahan. Loh, di Amerika, saudara. Saya pernah di gereja sama Amerika. Saya diundang di situ. Datang, diundang cuma ada acara Natal, diundang bukan untuk khotbah. Persembahan edarkan. Semuanya gini. Dah, dah. Loh, kalau kita kan malu ya kayak gini. Ini semuanya begini. Tidak mau, tidak mau. Loh, gaji mereka dolar. Ini orang jahat. Dah. Terus tapi saya korek kemudian pendeta bilang, karena aku gak enak ngomong. Loh ya harus ngomong. Gak enak ngajar keuangan itu paling gak enak. Nanti dituduh ini, dituduh ini. Nah, terus akhirnya cara pikirnya kan gak diubah. Ada orang yang paham, ada yang tidak paham. Apakah ini roh jahat? No. Keras hati. Egois. Cuma mau terima. 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 Makanya bisa pelayanan bisa macet. Bukan gak ada hadirat Tuhan. Tapi ego. Saya di Makassar, ada seorang hamba Tuhan. Aduh, hamba Tuhan ini yang wanita itu enggak, aduh, kalau ngelayani kayak dia itu seorang ibu. Waduh, lek ngelayani jemaat. Saya aja apa itu. Wah, misalnya kita pas butuh obat dia ada, dia ini pokoknya segala pernah perni itu. Waduh, dia ngelayani. Dia bisa membiayai gerejanya dengan apa? Dia pun nggak banyak restoran. Hampir setiap hari nggak pulang. Karena semua restoran itu kan kalau ada apa-apa harus dipanggil dia nganu cicipi makanan. Karena kalau sampai tutup restorannya, dia nggak bisa bayar pelayanan. Sampai seperti itu. Nah, sama dengan hal-hal yang lain. Oh, orang ini pemarah. Mari kita tengking roh pemarah saudara tengking sampai 1.000 kali. Orang itu kalau keras kepala, dia tetap akan jadi pemarah. Karena pemarah di sini bukan roh jahat. Karena dia nggak mau tobat. Karena peperangan kita sekarang bukan melawan roh jahat. Itu kalau dengan orang lain, bukan melawan roh-roh penghulu-penghulu. Kamu tidak berurusan dengan roh jiwa, jiwa dan daging. Tapi kalau dengan dirimu sendiri, kamu berperang melawan ego. Melawan ego lebih sulit daripada nengking roh jahat. Karena roh jahat itu tunduk kepada nama Yesus. Saudara pakai nama Yesus, mau nggak mau dia nurut karena dia takut sama Tuhan. Tapi ego kita itu udah takut sama Yesus. Loh manusia nggak takut sama Tuhan. Iblis itu gak berani loh saudara mengata-ngatai Yesus walaupun dia pemberontak. Tapi manusia berani. Makanya antikris nanti menghujat Yesus. Karena manusia yang berani menghujat nama Yesus dan menghina, iblis gak berani. Maka yang dipakai iblis untuk menghujat Yesus, antikris. Antikris itu manusia. Yudas, waktu dia menjual Yesus, bukan karena rojak. Permisi ya, sebentar-sebentar. Tapi hatinya yang jahat. Karena roh jahat, Tuhan sudah tengking. Kalau hati manusia, Tuhan gak tengking. Hati manusia itu pilihan. Maka Alkitab berkata, salibkan daging, sangkal diri, bertobat.
Contoh dalam kehidupan Saul ya. Kok jadi begini ya? Jadi nggak bisa saudara. Sorry. Sorry ya. Tadi kan saya mau ngupload film. Jadinya nggak bisa dibuka ini. Jadinya putih. Nggak apa-apa, wis nggak pakai PowerPoint ya. PowerPointnya jadinya nggak bisa dibuka karena tadi saya mau download video, jadinya putih nggak bisa muter. Saya baca aja. Di dalam 1 Samuel 16 ayat 14. Dikatakan tetapi roh Tuhan telah mundur daripada Saul dan sedang ia diganggu oleh roh jahat daripada Tuhan. Saul waktu roh Allah undur dari dia baru roh jahat berkuasa. Jadi kalau kamu menyalahkan, oh saya pelit karena roh jahat, oh saya pemarah karena roh jahat, berarti gak ada roh Allah di dalam dirimu. Berarti kamu bukan anak Yesus. Kamu jadi anak Yesus karena satu, ada roh Allah tinggal di dalam kamu. Kalau nggak ada Roh Kudus, ya kamu bukan anak Yesus. Makanya banyak orang Kristen masuk neraka karena dia bukan anak Tuhan. Dia hanya orang Kristen, bukan anak Tuhan. Makanya sifat-sifat jelek itu seringkali itu bukan roh jahat, tapi karena mentalmu yang dibentuk selama bertahun-tahun. Makanya itu yang namanya bertobat, memakai cara pikir yang baru. Dari pelit berubah, bertobat. Kemudian dari keras kepala, pemarah, suka memfitnah. Tolong ya, saya lepasin saya dari roh memfitnah. No, kamu cuma perlu bertobat. Gak perlu ditengking. Dulu ada orang ini bikin kerusuhan aja. Terus selalu minta, saya minta doa pelepasan. Supaya roh-roh ini keluar dari hidup saya. Terus ada orang jatuh bangun dalam dosa perzinahan. Tolong supaya saya dilepaskan dari roh perzinahan. Saya bilang, rohnya udah nggak ada, itu sifatmu sendiri. Kasihan setannya. Sampai setannya pengen pensiun karena disalahin terus. Terus saya bilang, loh setan tuh gak bisa buat apa-apa kok. Kalau kamu sudah di dalam Yesus, tapi kamu yang sekarang memutuskan untuk bertobat. Nah, ngerti ya? Jadi bukan karena roh jahat, tapi itu sifat. Sifat ini butuh pertobatan, butuh. Bukan butuh ditengking roh jahatnya. Roh jahatnya sudah nggak ada. Butuh bertobat, butuh menyalipkan daging, butuh yang namanya menyangkal diri. Kuasailah dirimu dalam segala hal. Itu sebabnya di dalam kita eh, memerangi daging, memerangi keegoisan, ego kita, kita harus memerangi tadi ya, penguasaan diri. Kita harus belajar penguasaan diri. Itu untuk mengendalikan daging atau ego. Kemudian menyangkal diri. Menyangkal diri itu dengan apa? Jadi memerangi ego itu yang pertama, diajar firman Tuhan. Kuasai dirimu dalam segala hal. Kedua, sangkal diri. Sangkal diri itu dengan apa? Belajar kerendahan hati. Belajar kasih. Belajar mau dibentuk. Taat, sabar. Jadi sangkal diri. Makanya orang yang awal dari orang itu bisa mengalami terus perubahan. Pertama, dia menguasai diri dalam segala hal. Kedua, rendah hati. Buat dia berubah. Eh, makanya di dalam kehidupan kita sekali lagi, kalau orang Kristen salah paham, sedikit-sedikit ngomongnya setan. Kayak ada orang bilang begini, waktu ada video saya kan nulis, saya foto video saya kan berkata, peperangan paling mudah adalah perang melawan setan. Yang susah adalah perang melawan diri sendiri. Nah ini banyak orang Kristen yang sok pinter. Perang itu yang lama setan, masa pada dengan diri sendiri. Nah ini loh, kalau nggak baca Alkitab. Sok pinter, ngeyel tapi nggak baca Alkitab. Makanya orang yang begini gak mau berubah karena selalu berpikir itu karena setan. Sekali lagi kalau kita sudah orang Kristen, tetap jahat itu bukan setan, tapi karena hatimu yang memang jahat. Makanya orang yang begini dilempar ke neraka karena bukan roh jahat,
tapi pilihan dirinya sendiri. Kalau karena roh jahat itu bukan karena kamu, tapi karena pilihanmu. Makanya firman Tuhan katakan, bertobatlah. Alkitab juga berkata, perbarui cara pikir. Firman Tuhan berkata, berbuah. Alkitab berkata bahwa kuasai dirimu. Alkitab berkata, kalau kamu sudah tahu kejahatan, dosa, tetapi kamu tetap melakukannya, ya nggak ada pengampunan. Karena apa? Itu sudah jadi pilihan, bukan karena roh jahat. Makanya tugas kita orang percaya itu kan kita memerangi orang-orang yang terluka, trauma masalah kita perangi. Tapi selebihnya kita ngajar dia. Itu pilihan. Kalau kamu sih tetap menyimpan pahit, sudah ditengkingi roh jahatnya. Yaitu karena egoismu. Karena kekerasan hatimu lah membuat kamu tetap terpuruk. Oh, saya mau mengampuni tapi gak bisa karena roh jahat. Enggak, itu karena kekerasan hatimu. Karena egomu. Jadi sekali lagi, bagaimana membedakan mana dari roh jahat, mana itu memang sifat? Satu, kalau itu orang di luar Yesus, itu roh jahat. Kedua, dia itu nggak mengerti. Dia itu karena roh, yaitu tadi, kayak mental, itu turun-temurun. Misalnya orang itu memang dari dulu dididiknya, dididiknya adalah, oh irit, 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 pelit, 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 pelit. Atau diajar, kamu jangan bergaul dengan orang yang ras ini, itu jadi menguasai mentalnya kan. Nah ini harus diputuskan. Tapi kalau orang Kristen diputuskan roh jahatnya ikatan, selesai kan? Gampang kan? Selebihnya diputuskan dengan diajar. Diajar, kamu tidak boleh rasis, kamu harus mengasihi, kamu harus nggak pele-pele, ya kan? Kalau pele-pele itu kalau masalah pele-pele pergaulan yang buruk ya jangan memilih itu. Tapi kalau cuma karena kaya, miskin, ras, itu kita nggak boleh pele-pele. Semuanya sama. Itu diajar. Tapi setelah diajar tetap rasis. Bukan setan. Gak perlu ditengking lagi, gak perlu dilayani pelepasan lagi. Yang harus dilakukan, dia harus tobat. Makanya dulu ada orang itu kalau mau melakukan hubungan dengan istrinya, saya nggak tahu istilahnya dulu apa ya, sadistik atau itu istrinya ditempelengi, dihajar. Karena kalau sudah dihajar, baru dia berhubungan badan. Istrinya selalu babak belur. Bawa ke gereja, nangis, oh ya saya menyesal, saya didoain pelepasan sampai puluhan kali. Istrinya tetap setiap minggu bonyok semuanya. Ini roh jahat? Tidak. Itu hatinya yang jahat. Orang yang seperti ini, makanya orang yang seperti ini bisa mendatangkan dosa yang mendatangkan maut. Kenapa? Hatinya jahat, gak tobat-tobat. Makanya Alkitab ada yang berkata, untuk dosa yang seperti ini, gak usah didoakan. Makanya kalau saudara seperti itu, keras kepala, tobat. Karena ada waktunya Tuhan menutup pintu anugerah. Nah, jadi bukan setan. Kalau setan gampang. Saudara nggak bisa menyalahkan, Tuhan nggak bisa menyalahkan dirimu. Karena itu pekerjaan setan. Makanya kenapa Yudas ditolak Tuhan? Karena bukan setan. Dia memutuskan. Memang hatinya yang jahat. Saul bukan roh jahat. Karena sebelum dikuasai roh jahat, dia memang memberontak berkali-kali sama Tuhan. Sampai akhirnya roh Allah pergi. Nah, kalau sudah seperti itu seperti anugerah ditutup. Roh Allah pergi, roh jahat yang masuk. Loh, kan itu karena roh jahat, jadi Tuhan nggak bisa nyalakan dia. Loh, awalnya kan karena dia yang keras kepala. Dia menyerahkan dirinya. Sifat iblis itu memang masuk di dalam hidupnya. Nah, jadi ngerti ya? Jadi, kalau ada orang yang berkali-kali dengan kejahatannya, jangan ngomong ke dia itu roh jahat. Karena memang Alkitab nggak ngomong itu dari roh jahat. Tapi kita harus membuka pikirannya. Itu kamu.
itu memang pilihan kamu. Kamu yang nggak mau tobat. Makanya banyak orang yang manja, sifatnya nggak tobat-tobat. Terus datang lagi, ini karena roh jahat. Ini karena roh jahat. Saya minta dilayani pelepasan. Nggak tahu, kenapa kok setannya nggak pergi-pergi ya? Dari dulu saya dilayani pelepasan, tapi sifatku tetap sama. Bukan setannya nggak pergi. Egomu yang tidak pernah berubah. Kekerasan hatimu yang tidak pernah kamu rubah. Makanya Alkitab berkata, kamu harus berbuah. Loh, berbuah kalau dikatakan kamu harus berbuah, berarti kan perintah. Berarti itu pilihan. Kamu harus berbuah. Makanya, kalau saya buka ayatnya ya. Lazarus, dia tadinya mengambil, apa, ngambil pajak. Wah, untuk kepentingan diri sendiri. Makanya orang-orang Yahudi benci sama dia. Kenapa? Orang Yahudi sampai miskin karena dicekik oleh Lazarus. Wah, diambil duitnya. Makanya hamba-hamba Tuhan juga yang hidup dalam kemewahan itu juga bertobat karena menjadi sandungan. Karena akhirnya banyak orang tidak mau memberi, tidak mau melayani, tidak mau mendukung support gereja. Padahal banyak gereja yang hamba Tuhannya memang tulus. Akhirnya yang tulus-tulus kena imbasnya. Sehingga mereka yang bayar harga, bayar harga, bayar harga. Menumbuhkan orang-orang Kristen yang egois. Cuma mau menerima. Loh saudara, kalau cuma menerima itu dosa loh saudara. Itu sifatnya setan. Oh ya, sorry, sorry. Lazarus. Sakeus. Oh, saya tadi keliru ya. Lazarus dan Lazarus itu sering kali keliru. Sakeus itu, dia ngambil-ngambil pajak. Tapi begitu terima Yesus, dari sifat mengambil, egois. Lo nggak disuruh Tuhan loh, melepaskan. Tiba-tiba mengasihi. Tiba-tiba peduli. Walaupun itu kadang-kadang bertahap, tapi sifat berkorban itu mulai ngalir. Mulai ngalir. Karena memang itu sifatnya Roh Kudus. Kalau Roh Kudus tinggal di dalam kamu, tetapi kamu tidak mengalami perubahan, ya mungkin gak ada Roh Kudus. Nah, ini saya kasih ayat ya. Ini saudara, seorang hamba Tuhan. Oh, nggak ada ya. Aduh, nggak bisa dibuka saudara. Sebentar ya, tak buka di sini aja. Iya, memang nggak bisa dibuka gangguan. Karena tadi saya mau nganu video yang kuda itu. Bagus saudara. Kan kudanya, nah ini mental. Nah, ini kalau seperti ini diperanginya bukan dengan ditengking roh jahatnya, diperangi dengan cara pikirnya diubah terus, kebiasaannya harus diubah. Makanya saya dulu ngomong, orang bodoh. Oh, satu desa bodoh semua misalnya. Diikat roh-roh jahatnya, roh kebodohan. Diikat ya, sudah pergi. Selanjutnya gimana cara meranginya? Dikasih pengetahuan, dihajar dengan pengetahuan sampai pikirannya berubah. Karena peperangan kita tuh nggak cuma lawan roh jahat, tapi berperang dengan mental, pengajaran yang sudah menguasai pikiran mereka. Ngerti ya? Jadi hidup kita harus begitu. Maka di dalam Galatia 6 ayat 6 itu berkata begini. Hendaklah setiap anggota dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Kalau di dalam TSI, hendaklah setiap anggota jemaat yang menerima pengajaran firman Allah membagikan sebagian dari penghasilannya kepada orang yang bertugas mengajar mereka. Kenapa? Supaya Injil itu terus diberitakan. Ada orang-orang yang kemudian mengkhususkan diri untuk gali firman, untuk ngajar. Karena ada orang-orang yang mau memberkati, nggak semua orang. Nah, ini tadi gini karena kemarin ada yang tanya sama saya, apakah itu roh pelit? Bukan. Itu keputusan. Loh, saya dulu pelit, saudara. Saya dulu pelit. Pelitnya gini, soal makanannya. Kalau saya punya makanan, ibu saya pas cerita, diminta sedikit saja, tidak tak kasih, nggak akan tak kasih. Pernah saya kira kekenyangan, saya malu kan. Saya tidak mau ngasih orang, tapi saya kemudian ternyata kekenyangan. Lebih baik tak buang.
Gengsi. Itu sering terjadi. Sampai akhirnya bertobat. Jadi suka berbagi. Makanan kalau memang udah banyak, udah bagi. Sekarang itu kok seneng ya bagi ke satpam ke sana dan sebagainya dan sebagainya. Jadi sekali lagi kita belajar di sini. Yang sudah disalibkan di atas kayu salib adalah dosa dan kutuk-kutuknya. Tapi yang tidak disalib adalah ego kita. Bagian yang menyalip ego kita adalah kita sendiri. Keputusan untuk mematikan daging. Baru kita menang. Kemarahan, pemberontakan, egois, kebencian, suka memfitnah orang. Semuanya bukan setan, tapi watakmu yang harus dirubah. Makanya harus, makanya kalau orang Kristen salah paham, oh semua karena setan. Tidak ada yang berubah. Karena mereka selalu berpikir, aku begini karena setan. No, karena kita ini punya otoritas jauh di atas roh-roh jahat. Roh jahat itu tunduk sama kita. Karena kita ada roh Allah dan kita diurapi untuk tengking mereka. Jadi kita ini tidak ada kuasa apapun yang sanggup menyentuh kita. Kalau bukan karena diizinkan Tuhan atau bukan karena kita yang mengizinkan. Sekalipun Tuhan tidak mengizinkan, kalau kita yang mengizinkan, maka itu yang akan terjadi. Tapi percayalah, iblis itu tidak bisa sentuh kita. Iblis tidak bisa menguasai pikiran kita. Yang sekarang makanya yang bisa menggoda kita adalah keinginan kita. Makanya kita harus menguasai keinginan, menguasai emosi, menguasai cara pikir, menguasai perkataan. Karena hidup, nasib ada di tangan kita. Amin.